Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya, Dr. Frans Praba, dokter gigi bedah mulut Semarang. Hari ini saya akan berbagi mengenai nyeri kepala dan kaitannya dengan masalah gigi dan TMJ atau sendi rahang. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai nyeri dan ngilu. Ngilu adalah nyeri tajam dan singkat, biasa terjadi pada pasien dengan sakit gigi atau dengan hipersensitivitas gigi, merupakan sensasi yang sangat ngilu sekali. Dan selain itu adalah trigeminal neuralgia atau pasien yang merasakan sakit tidak tahu dari mana asalnya, tapi berada di dalam pipi dan sakit itu sangat tajam dan sangat singkat sekali seperti orang menggigit es atau yang disebut dengan penyakit trigeminal neuralgia. Yang kedua adalah nyeri biasa atau nyeri nyut-nyut, cekot-cekot, di mana biasa terjadi pada pasien pasca pencabutan, pasien dengan spasme otot, pasien dengan sinusitis, itu akan menyebabkan nyeri yang intermitan. Banyak pasien yang datang ke poli bedah mulut merupakan pasien yang baru awal atau pertama kali pergi ke dokter untuk memeriksakan sakit kepalanya. Namun, banyak juga pasien yang berasal dari rujukan dokter lain. Karena penyakit sakit kepala ini merupakan bidang dari multidisipliner, tidak terpampang hanya dari satu bidang saja. Misalkan saja, pasien yang berasal dari dokter mata, mereka memeriksakan pusing karena matanya itu sangat lelah atau kurang simetris. Kemudian pasien yang datang rujukan dari dokter THT yang memiliki masalah sinus atau masalah hidung mampet. Kemudian setelah dicari tidak ada penyelesaiannya, mungkin mereka memeriksakan ke dokter bedah mulut. Selain itu juga dari penyakit dalam, kita juga perlu memeriksa dari tensi darah. Apakah pasien itu memiliki darah tinggi atau darah rendah. Juga kadang kita juga memerlukan pemeriksaan lab darah untuk melihat apakah pasien ini anemi atau HB-nya rendah. Kemudian juga kita melihat apakah pasien ini memiliki asam lambung yang dapat menyumbangkan nyeri kepala berputar atau vertigo. Kemudian kita juga perlu memeriksakan ke dokter bedah ortopedi atau bedah tulang untuk memeriksakan untuk masalah dari susunan tulang belakangnya, apakah ada masalah dari sagittal imbalance-nya. Dan kadang juga kita perlu memeriksakan ketegangan otot, kita rujuk ke dokter rehabilitasi medik. Biasa nyeri kepala bagian depan disebabkan oleh masalah mata, masalah hidung, masalah gigi bagian depan, masalah infeksi gigi. Namun juga pada kepala bagian belakang biasa disebabkan oleh masalah kaku otot atau spasme otot. Spasme otot leher disebabkan oleh beberapa sebab, seperti akut injury atau pasien dengan trauma besar atau kecelakaan yang besar pada daerah maksilofasial, lalu juga mungkin dengan memakan kacang dalam jumlah besar atau mengunyah permen karet dalam waktu yang lama dapat menyebabkan spasme atau kaku otot. Yang kedua adalah masalah kelainan sendi rahang atau temporomandibular joint atau TMJ. TMJ ini biasa disebabkan oleh karena posisi gigi bungsu atas yang mengarah ke pipi. Hasilnya, pipi terjepit antara gigi dan rahang itu sendiri. Kelainan sendi rahang yang terus-menerus akan menyebabkan pola kunyah yang berubah atau kelainan dari TMJ. Dan ini akan menyebabkan kaku otot atau spasme otot. Yang ketiga adalah masalah skeletal atau masalah susunan tulang. Masalah susunan tulang bagian leher yang benar adalah sedikit menonjol ke depan atau lordosis. Namun pada posisi yang sungguh straight, yang lurus akan menyebabkan masalah kaku otot. Dan apalagi pasien itu memiliki kebiasaan yang salah, kemudian dia memiliki masalah skoliosis atau bungkuk atau kifosis, kemudian masalah HNP, masalah tumor, itu akan menyebabkan nyeri kepala. Kebiasaan posisi tubuh seperti membawa tas besar, tas berat pada satu sisi, kemudian tidur satu sisi, menggunakan bantal yang tinggi, menggunakan sepatu hak yang tinggi, akan merubah susunan tulang dan akan menyebabkan spasme otot. Penyebab lainnya adalah stres dan kurang istirahat. Kurang tidur dan posisi tangan untuk memegang handphone atau posisi yang salah akan dapat menyebabkan spasme otot. TMJ ini sendiri menyumbangkan 25% dari penyakit sakit kepala. TMJ ini dibangun oleh 3 susunan utama, yaitu masalah gigitan atau oklusi,
di mana jumlah gigi juga mempengaruhi pola kunyah, yaitu pada sisi gigi yang ompong, pasien tidak menggunakan sisi yang ompong. Ada gigi bungsu, gigi atas yang mengarah ke arah pipi, karena sempit, ada perubahan pola kunyah, akan menyebabkan masalah gigitan. Kemudian masalah maloklusi atau gigi tidak rata akan menyebabkan masalah oklusi yang akan menyumbang dari TMJ. Alhasil, nyeri kepala terjadi. Kemudian komponen kedua penyusun TMJ adalah jaringan lunak atau otot. Kebiasaan clenching atau menggigitkan mulut, kemudian bruxism, gigitan menggerindas secara tidak sadar, itu akan menyumbangkan masalah TMJ. Selain itu, kurangnya dari relaksasi otot, bukan hanya otot pada TMJ saja, tetapi otot pada bagian leher, itu akan menyebabkan masalah TMJ. Kemudian komponen ketiga adalah jaringan keras atau tulang. Pada pasien dengan post trauma atau memiliki fraktur pada TMJ, terus kemudian pasien memiliki tumor pada TMJ, akan menghambat pergerakan TMJ dan akan menyebabkan masalah kelainan sendi rahang dan akan menyebabkan kaku otot. Untuk menghilangkan masalah dari TMJ, kita harus memperhatikan dari 3 komponen tadi. Jika masalahnya ada di dalam gigi atau oklusi, kita selesaikan di dalam gigi dulu. Seperti pemberian gigi palsu pada gigi ompong, pembuangan atau menghilangkan gigi bungsu yang merupakan hambatan dari pembukaan rahang, lalu kemudian dengan perawatan behel atau ortodontik untuk merapikan gigi. Masalah oklusi adalah masalah paling minimal dari penanganan kelainan sendi rahang. Kemudian kita baru beranjak ke komponen kedua dan ketiga, seperti masalah otot. Jika ada masalah kaku otot, kita dapat memberikan obat antiinflamasi atau obat bengkak untuk mengurangi dari kekakuan otot tersebut. Kita memberikan relaksasi pada daerah otot seperti gerakan stretching dengan gerakan yoga untuk membuat otot itu lebih fleksibel, lebih elastis. Kemudian setelah relaksasi, tahap selanjutnya adalah memberikan exercise atau pembebanan agar otot itu dapat berkompensasi dari masalah kaku otot yang ada. Selain itu, dengan pemijatan, dengan akupuntur juga dapat mengurangi kaku otot yang disebabkan oleh komponen dari jaringan lunak. Sedangkan pada komponen ketiga, seperti masalah pada jaringan keras, harus dilakukan tindakan pembedahan. Lalu saya akan membahas tentang popping dan locking jaw yang sering terjadi pada pasien yang datang ke poli bedah mulut. Popping atau clicking jaw merupakan sensasi dari trauma TMJ yang disebabkan dari dislokasi dan perubahan dari bantalan sendi. Sedangkan locking jaw adalah dislokasi TMJ itu sendiri, di mana pasien tidak dapat menutupkan kembali rahangnya karena sendi rahang terkunci. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter bedah mulut adalah menentukan sendi mana yang terkena. Biasa pasien mengeluhkan sebelah kiri, tetapi dokter menemukan sebelah kanan. Atau memang pasien mengeluhkan kiri dan dokter menentukan yang kiri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter bedah mulut adalah pemeriksaan radiologi panoramik, yaitu di mana kita dapat melihat gambaran besar gigi gerigi dan sendi rahangnya. Kemudian kita melakukan palpasi atau penekanan pada daerah yang sakit, daerah masseter atau otot dari pipi. Kita lakukan pemeriksaan, buka tutup mulut, kita lihat sehingga kita dapat menentukan posisi rahang mana yang mengalami perubahan. Menurut buku, popping atau clicking jaw itu bisa hilang. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, clicking itu dapat berkurang, tetapi tidak bisa hilang. Perawatan yang saya lakukan pertama adalah pemberian anti bengkak seperti antiinflamasi. Kemudian saya melakukan pencabutan gigi bungsu. Setelah pemberian obat dan pencabutan, saya memberi edukasi pada pasien bagaimana cara mencegah agar popping itu berkurang dan dislokasi TMJ itu biar tidak terjadi kembali. Seperti 1. Makan makanan yang lunak. 2. Membatasi pembukaan rahang yang besar, terutama pada saat menguap dan pada saat berbicara. 3. Relaksasi otot dan pemberian diclofenac salep pada daerah yang sakit dan juga pemberian sensasi dingin atau kompres dingin. Yang keempat, melakukan exercise dengan menjaga jarak antara gigi atas dan gigi bawah, kemudian posisikan lidah pada bagian atas.
sehingga bukaan mulut dapat terjaga sekaligus dapat memberikan exercise otot pada bagian TMJ. Yang kelima, hindari untuk menopang dagu dengan tangan. Demikian informasi mengenai kaitan nyeri kepala dengan masalah gigi dan TMJ. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Salam, saya Dr. Frans Praba, Dokter Gigi Bedah Mulut Semarang. Sampai jumpa.